Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa netizen dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma Noviani di acara Women's Corner. Acara ini memang khusus untuk kami para perempuan. Ya Bu ya. Ya, kali ini kita kedatangan tamu cukup jauh. Beliau adalah Kepala Dinas Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, tetangga dekatnya Kota Palembang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat malam. Beliau adalah Dr. Hajah Dini Pratiwi MKes. Halo Ibu, sehat ya Bu? Sehat alhamdulillah. Ya. Gimana Mbak? Sehat juga ya? Alhamdulillah. Ya, kita ngobrolnya santai tapi serius ya Bu ya. Kira-kira Bu, sekarang ini kalau lagi mau weekend kayak gini, terus sekarang kan juga mau menjelang Ramadan, menjelang Idul Adha ini apa sih Bu kegiatannya yang sangat iya. menyita waktu kali mungkin ya? Jadi buat perempuan pekerja kayak kita, hari Jumat atau weekend itu sesuatu yang ditunggu-tunggu sih sebetulnya gitu. Karena sudah 1 minggu atau 5 hari kerja kita tuh udah sibuk banget di luar rumah. Nah, kalau sudah di hari weekend ini sebetulnya harinya harinya mager kayaknya ya. Iya, bukan mau jalan-jalan Bu. Iya gitu ya. Jadi sebetulnya pada hari weekend biasanya kumpul-kumpul keluarga yang tadi pagi, yang biasanya setiap pagi kita jarang sarapan bareng, jadi kita sarapan bareng, kemudian mungkin olahraga bareng jalan pagi begitu, dan biasanya beres-beres lah emak-emak gitu, nyiapin makan-makan buat keluarga kayak gitu. Iya ya, justru betul. Bukan waktunya kemana-kemana ya Bu ya, lebih banyak pengen di rumah bersama keluarga. Karena kesibukan dari Senin sampai Jumat ya Bu ya? Iya, jadi kadang-kadang anak-anak juga kan punya aktivitas sendiri, kegiatan sendiri. Nah, kalau hari Sabtu atau hari Minggu biasanya kita nyempetin paling tidak sarapan pagi sama-sama gitu, atau aktivitas lain, atau misalnya nonton begitu, makan-makan keluar seperti itu. Intinya kumpul deh hari-hari ini, atau nonton bareng malam-malam begitulah. Jadi memang kebersamaan di zaman serba Bu, sekarang ini yang punya aktivitas sendiri-sendiri itu sangat perlu ya Bu ya. Iya. Oke Bu, jadi pemirsa ini Ibu Dini adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin. Nah, kita udah bayangkan nih pekerjaan sebagai kepala dinas itu kan bukan sesuatu yang mudah ya Bu ya. Kira-kira sih seperti apa aktivitas sehari-hari Bu? Misalnya tadi ya membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan gitu ya. Saya kira sama dengan kebanyakan perempuan di luar sana yang punya karir gitu ya. Jadi tentu saja rutinitas kita sehari-hari yang ngantor gitu, dan beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Jadi mulai hari hektik nih, hari Senin, Selasa dan seterusnya itu udah schedule kita udah di manage sedemikian rupa. Ya tentu saja posisi kita sebagai manajerial harus mengatur beberapa kegiatan yang ada di kantor, pembagian tugas untuk tim-tim kita supaya kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari itu maupun beberapa hari ke depan sudah kita atur sedemikian rupa. Biasanya juga kita ada kumpul-kumpul berapa dengan sekretaris kepala bidang gitu, mendiskusikan ada kegiatan-kegiatan yang nantinya akan menjadi headline. Atau ada tenggat-tenggat waktu hari-hari yang harus disiapkan, misalnya peringatan hari kesehatan atau seperti apa, itu tentu memerlukan waktu yang khusus untuk dibicarakan. Dan ada juga beberapa kegiatan yang harus kami datangi untuk kunjungan lapangan, misalnya ada kunjungan kerja kepala dinas kesehatan bersama tim-tim TPCB-nya untuk memberikan bimbingan gitu, atau memberikan arahan kepada puskesmas, rumah sakit yang perlu kita dampingi atau perlu kita berikan arahan dan masukan. Karena tentu saja namanya pelayanan ya Mbak ya, pelayanan itu yang menilaikan masyarakat sebetulnya. Kita sudah merasa apa yang sudah kita berikan pelayanan ini sudah rasanya maksimal gitu, tapi kan orang akan menilai. Alhamdulillah sebetulnya Paskes kita itu sudah dilakukan akreditasi, jadi predikatnya utama dan paripurna rata-rata, ya kita berharap ini menjadi
motivasi lah untuk paskes-paskes kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi itu mungkin sekilas secara kegiatan sehari-hari dalam kegiatan di di tempat kerja begitu. Ya. Kalau kita lihat Kabupaten Banyuasin ini kan unik ya Bu ya, dibandingkan dengan kabupaten kota di wilayah Sumsel. Jadi dia itu mungkin 60% ya Bu ya perairan ya, atau lebih ya? Lebih ya. Jadi ada di kata tuh jalur jalur 8, jalur apa tuh sampai perairan di gitu. Sungai Musi kalau netizen tahu tuh. Jadi harus ditempuh dengan perahu atau ketek atau speedboat gitu. Nah, ada tantangan khusus gak Bu? Ini kan ada pengalaman khusus, misalnya ketemu buaya misalnya Bu. Buaya darat apa? Banyak juga kalau buaya darat. Iya, gimana Bu? Jadi memang Kabupaten Banyuasin itu hampir 80% ya daerah perairan. Ya, luas sekali dan luas wilayahnya sangat luas, hampir 11.000 km persegi. Jadi bayangkan kalau kita bandingkan, mohon maaf, dengan kabupaten kota lain yang dataran atau hamparan, sementara kami ada semua, hamparan ada gitu, perairan ada gitu. Dan ini menjadikan, keunikan ini menjadikan tantangan untuk kita semua. Jadi ada sebagian besar wilayah kerja kita daerah perairan, tentu dalam memberikan pelayanan daerah perairan ada tantangan-tantangan yang yang luar biasa menurut saya. Tapi menurut kami itulah enaknya di daerah perairan, karena kita akan melihat bagaimana satu kultur sosial budaya masyarakat di sana. Nah, ini kawan-kawan petugas kesehatan akan menyesuaikan, memberikan pelayanan dengan budaya-budaya yang ada di daerah perairan. Karena ternyata di daerah perairan itu ada suku Jawa, ada juga suku Bali, begitu ya, ada suku Bugis dan macam-macam. Dan ini wilayah transmigrasi ya Bu? Iya, jadi betul-betul karakter Bhinneka Tunggal Ikanya ada di situ. Kemudian yang kedua, lokasinya. Ternyata kalau kita pikir ya, karena Kabupaten Banyuasin luas, dari ibu kota kabupaten mau ke daerah kita itu harus melewati kota Palembang dulu. Nah, melewati kota Palembang udah lebih kurang 1,5 jam. Ya, betul. Wah, ini kemana ini Bu? Salah satu tantangan kita ya, bahwa di daerah perairan itu kan masih ada yang jalannya belum diaspal, masih ada. Tapi sekarang sudah mulai. Ini di jalur Bu? Ya, dan pada saat hujan deras itu menyebabkan jalannya itu becek ya, sehingga kita harus masuk ke daerah tempat yang akan kita datangi itu memerlukan upaya effort tersendiri begitu ya. Coba kalau dilihat nih, tapi asiknya di situ. Tidak semua orang bisa mendapatkan tantangan itu. Nah, bayangkan kawan-kawan kami petugas kesehatan yang ada di tempat itu memerlukan usaha yang luar biasa. Jadi memang salut lah buat teman-teman kita yang bertugas di daerah perairan. Kadang harus naik speed, setelah naik speed sampai ke tempat lokasi harus naik kendaraan bermotor lagi, jadi nggak langsung ketemu dengan tempat lokasi akan kita lakukan pelayanan itu begitu. Nah, seperti inilah, apalagi kalau hujan itu kita udah janji dengan masyarakat misalnya akan pelayanan di desa, ternyata hujan membuat kita akan nyampe ke tempat lokasinya itu sekitar pukul berapa? Iya, cukup sulit karena jalan ini. Nah, inilah salut semua sebenarnya buat kawan-kawan yang bertugas di daerah perairan. Perjuangan ya, terbayang oleh kita bagaimana misalnya bidan betul, Bu Dokter ya, tenaga kesehatan yang lainnya dalam mengakses. Dan kami juga ada tempat yang cukup terluar begitu ya, seperti di daerah Tanah Pilih. Kita pernah nih tim dulu satu tim kita berangkat waktu pemberian pelayanan COVID-19 vaksin melewati Selat Bangka. Ternyata kapalnya pada saat kita kembali kapalnya itu sempat pecah bocor dan kita sampai katung-katung di sungai. Nggak ada sinyal. Si Pak Bu dan Bu itu lagi sandbathing, senang mereka sandbathing di situ ya. Dan untungnya kita nggak tahu. Kalau tahu pada panik tuh, pada kemana. Jadi hampir 3 jam kita dikatakanlah kalau dikatakan hilang, nggak hilang juga, tapi lost kontak. Iya, sehingga pada saat itu akhirnya
bisa ditemukan, sampai kawan-kawan juga dari TNI AL mencari kita, tapi alhamdulillah semuanya sehat selamat dan bisa. Nah itulah salah satu perjuangan kawan-kawan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, gitu ya. Gak banyak orang yang mau datang bertugas seperti itu, dan tentu saja kawan-kawan yang bertugas di sana adalah orang-orang yang terpanggil, insya Allah. Nah, kalau sepantauan Ibu setelah sempat berkunjung ke daerah-daerah yang terpencil ini, apakah akses untuk pelayanan kesehatan tuh udah lumayan, selain kendala-kendala tadi ya Bu ya, misalnya mungkin dari sisi fasilitas, kemudian ketersediaan dokter mungkin juga, atau bidan atau apa Bu, ada boleh cerita? Jadi kalau untuk akses sebetulnya kita ada untuk Paskes tingkat pertama, puskesmas itu ada 33 puskesmas. Nah 33 puskesmas ini semuanya alhamdulillah bisa sebetulnya dijangkau oleh masyarakat, meskipun ada beberapa tempat yang harus seperti tadi ya, ada jalannya harus kalau hujan sulit dijangkau, tetapi rata-rata bisa masyarakat bisa untuk mengakses itu. Kemudian kita punya Poskesdes sebetulnya, punya Poskesdes yang ada di setiap desa atau di setiap wilayah. Nah ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendekatkan akses layanan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Ada juga pustu, ada 109 pustu. Nah untuk ini yang tingkat pertama. Ditambah lagi ada beberapa klinik miliknya perusahaan atau milik swasta atau punya mandiri masyarakat, dan berapa praktek bidan mandiri maupun praktek dokter mandiri yang bisa diakses oleh masyarakat. Jadi menurut kita pada saat ini hingga saat ini itu masih tercukupi dan aksesnya masyarakat. Lumayan bisa dijangkau ya. Masih lumayan bisa dijangkau. Nah kita juga punya satu rumah sakit Pratama yang berlokasi di Kecamatan Makarti. Nah ini juga upaya pemerintah untuk sebetulnya mendekatkan layanan kalau masyarakat daerah perairan bisa mendapatkan layanan di situ, meskipun nanti kita memerlukan banyak perbaikan, masih memerlukan banyak upaya-upaya melengkapi sarprasnya, alkesnya juga di rumah sakit Pratama, termasuk SDM. Dokternya udah sampai dokter apa lengkap Bu? Kalau di rumah sakit Pratama itu sudah ada dokter spesialis yang kita kerja, dan mereka datangnya sekitar seminggu sekali untuk memberikan layanan itu. Nah, di kabupaten ada Rumah Sakit Banyuasin dan kemudian ada lagi Rumah Sakit Sukajadi. Untuk kebutuhan SDM berapa waktu yang lalu itu ada penerimaan P3K, ada 1060 yang formasinya yang dinyatakan lulus dan dilantik ada 906, dan semuanya tersebar di semua paskes kita. Nah kita berharap ada dokter nih Bu diantaranya? Ada dokter, ada 9 nakes prioritas ya, ada dokter, ada apoteker, ada bidan, ada perawat, apalagi ya, ada sanitarian, nutrisionis, begitu, psikologi mungkin nggak salah. Hampir semua profesi itu kita buka sebetulnya. Jadi ada untuk yang tahun lalu yang baru dilantik ini ada 906, itu kita upayakan untuk kebutuhan dari masing-masing paskes. Nah ini salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan SDM tahun kesehatan tadi ya. Tahun ini ada lagi insya Allah penerimaan PNS ya, CPNS dan kemudian ASN P3K juga untuk nakes dan non teknis lainnya. Jadi salah satu upaya kita, mudah-mudahan kekurangan SDM ini bisa terpenuhi. Oh ya, kemarin ada dapat bantuan juga kita untuk tenaga NS ya, Nusantara Sehat yang diterima untuk Kabupaten Banyuasin. Kalau nggak salah ada dokter gigi, apoteker, nggak salah saya lupa. Banyak, lumayan? Ya ada 3 orang kalau nggak salah. Itu dari pusat ya Bu ya? Dari pusat, nanti akan ditempatkan di salah satunya Puskesmas Tanjung Api-Api begitu. Nah, mudah-mudahan betah Bu ya. Ya, biasanya kalau dari jauh bisa ya. Insya Allah. Mudah-mudahan sih, karena mungkin kawan-kawan niatnya untuk mengabdi gitu ya. Kalau untuk mengabdi sih mudah-mudahan bisa betah dan bisa memberikan pelayanan buat masyarakat. Nah, kalau masyarakatnya sendiri Bu, kan sekarang katanya nggak perlu lagi pakai kartu sakti, harus pakai KTP aja tuh bisa tuh. Bisa Bu. Untuk berobat begitu ya? Berobat. Oke. Nah, kalau UHC ya, namanya Universal Health Coverage, ini untuk Kabupaten Banyuasin itu sudah di 99,5% yang sudah tercover BPJS, namun yang aktifnya baru 70%. Nah tentu saja sebetulnya ini untuk
yang dibayar oleh pemerintah adalah yang tidak mampu, jadi yang mampu ya tetap bayar sendiri. Nah, Sumsel juga ada program tuh Sumsel Berkat, jadi kita kerjasama Banyuasin dengan Dinkes Provinsi untuk mencukupi kebutuhan ini tadi. Jadi kalau nanti ada masyarakat yang tidak mampu bisa kita bantu. Nah, untuk sementara yang bisa langsung aktif, ini banyak masyarakat yang nanya sebetulnya kenapa harus mengaktifkan itu perlu waktu. Jadi kalau untuk aktivitas mengaktifkan atau mengaktifasi dari kartu BPJS, walaupun sekarang pakai KTP ya, nggak perlu pakai kartu BPJS lagi, itu tentu memerlukan waktu. Memang regulasi dari BPJS-nya seperti itu, perlu waktu lebih kurang 14 hari ya kalau nggak salah ya. Nah, tapi untuk yang emergensi itu bisa kita aktifkan, kita bantu diaktifkan. Yang mengaktifkannya itu bukan kita sebetulnya dari kawan-kawan BPJS, tapi yang membayarnya kan dari pemerintah untuk yang tidak mampu. Itu bisa dibantu untuk diaktifkan. Jadi ini tadi mereka bisa memanfaatkan ini. Kenapa masih yang diaktifkan adalah yang tidak mampu ataupun harus dirawat dulu, karena kita kan yang disubsidi oleh pemerintah itu terbatas. Jadi pada saat mereka masuk di rumah sakit kasus emergensi misalnya atau harus dirawat dan seterusnya, itu bisa kita minta bantu BPJS mengaktifkannya segera. Karena posisi kita udah di UHC-nya udah 99% seperti itu. Jadi pemanfaatannya silakan saja. Jadi nggak perlu harus kami tidak punya kartunya khusus gitu ya. Ternyata nggak, sekarang bawa KTP saja udah bisa. Apalagi kalau misalnya masyarakatnya udah di kota kayak di Pangkalan Balai, kalau ini ya Bu ya. Iya, udah bisa langsung tinggal lagi membayar iurannya ya. Kalau untuk yang mampu, malu dong kalau kita mampu harus dibayar di pemerintah ya kan. Ya. Oke Bu, kalau kembali nih sepengalaman Bu Dokter, Ibu Rini nih, tadi saya ngomongnya Bu Dini, Bu Rini ternyata. Adakah perubahan-perubahan dalam gaya hidup masyarakat dalam sisi kesehatan ya Bu ya? Mungkin kita bandingkan misalnya sebelum COVID, setelah COVID, misalnya gaya hidup ya, bukan pola hidup sehat itu Bu, apakah udah baik? Kemudian juga jenis-jenis penyakit yang mungkin sampai saat ini harus kita perhatikan agar masyarakat tuh sadar akan kesehatannya. Iya, banyak pergeseran sebetulnya ya dengan pola yang sekarang, karena sejak kasus COVID-19 itu kayaknya transformasi yang luar biasa. Jadi yang tadinya masyarakat tidak kenal IT, jadi kenal IT. Dikit-dikit internet, kayak blackout kemarin kita bingung kan? Aduh ini internet mati juga, listrik mati begitu. Nah, waktu COVID, karena kita nggak bisa kemana-mana, pola hidupnya pada di rumah, dan COVID ini membuat perubahan yang luar biasa. Yang tadinya orang males cuci tangan jadi cuci tangan, begitu ya. Yang misalnya males makan makanan yang komposisi gizinya cukup, itu menjadi berubah, karena takut tadi kalau kena COVID kan pikirannya akan wah ini nggak lama lagi gitu, sehingga orang merubah semua perilaku. Tapi begitu pasca COVID itu banyak juga masalahnya, karena sebagian besar juga setelah aktifnya internet, gampangnya kita mendapatkan akses makanan ya, pakai GoFood, bilang GoFood, tinggal pesan pakai satu jari aja, ntar lagi dateng nih, mau makan apa, dan siap saji, anget, enak begitu, daripada yang harus kita siap udah sibuk ya, terus dibawa sampai ke tempat kerja atau ke sekolah, udah nggak panas lagi, nggak hangat lagi, jadi males dimakan begitu. Nah inilah yang membuat pergeseran kultur, pergeseran budaya masyarakat itu menjadi lebih gampang mendapatkan makanan-makanan yang siap saji. Tetapi tidak semuanya, masih banyak masyarakat yang peduli dengan kesehatan, karena COVID-19 itu sudah merubah budaya kita semua gitu. Jadi arahnya sekarang justru penyakit-penyakit yang tidak menular ya Bu ya. Betul, iya. Karena darah tinggi, diabetes, overweight ya, karena tinggal tekan-tekan satu jari makanannya dateng gitu kan. Nyinggung saya Bu, overweight. Masa sih, saya intip dulu, kayaknya enggak nih. Gitu ya. Jadi waktu COVID kan banyak tuh, jadi overweight ya, kemudian gangguan visus, gangguan kita jalan kelihatan, karena kita pakai ini semua nih,
pakai alat-alat apa namanya gadget-gadget semua yang memerlukan paparan anak sekolah kan ya, nggak sekolah harus homeschooling di rumah malah menggunakan gadget. Nah itu juga. Jadi apa yang harus lebih ditingkatkan sekarang ini, Bu? Saya kira pola hidup sehat sih, pola hidup sehat. Yang pertama tentu saja harus cek kesehatan berkala, misalnya cerdik ya, C-nya kesehatan berkala, kemudian E-nya katanya sih nyahkan asap rokok gitu. Jadi semisal mungkin kalau ada yang merokok ya kita pakai masker atau kita menghindari itu. Kemudian selanjutnya kita bisa olahraga aktivitas secara rutin, kemudian bisa makan makanan bergizi dan istirahat yang cukup. Saya kira satu lagi, jangan lupa bahagia. Ya, ini penting. Benar. Iya, jadi meskipun sudah upaya segala macam nggak bahagia, tetap sakit kepala juga tuh. Betul. Cara supaya bahagia, macam-macam ya. Cara macam-macam tergantung dari kita bagaimana menyikapi rasa bahagia itu. Katanya bahagia buat perempuan itu Ibu, kayak kita kan Women's Corner nih, jadi supaya emak-emak nih selalu bahagia. Ya kayaknya uang bulanan cukup deh kalau buat ini PR buat bapak-bapak. Itu mak-mak tuh itu uang bulanan cukup ya. Udah Bu ya, kalau cukup udah aja. itu ya. 5 huruf cukup, bayar listrik cukup, bayar uang sekolah cukup ya. Betul. Urusan dapur cukup. Betul. Aduh, prinsipnya tuh kena betul. Iya, sederhana itu katanya bahagia. Terserah gimana orang menyikapi. Terkadang makan bersama dengan keluarga juga suatu hal yang bahagia. Kayak kita yang sibuk-sibuk begini ya, waktu menyempatkan waktu bisa makan bersama keluarga itu mungkin cukup sulit ya. Tapi ternyata pada saat kita kumpul, bahagianya luar biasa. Betul ya Mbak ya? Betul sekali. Jadi kita tuh sering terjebak pengen sesuatu yang belum kita dapat, tapi lupa dengan apa yang telah kita dapat. Nah, gitu ya Bu ya. Gimana Bu? Kalau mak-mak materialistik itu satu hal yang realitas ya, yang biasa kan. Kalau mak-mak ada materialistis, rasanya bukan mak-mak itu ya. Iya, ada yang kurang di rumah ya. Contohnya di atas meja ini nggak ada kembang, gimana? Ada yang kurang itu kayaknya. Nah, mungkin sebagai pelengkap riuh rendahnya rumah tangga ya tentu perlu ada satu hal yang dipikirkan. Jadi materialistis itu tentu ada perencanaan yang matang ya ukurannya. Kenapa kita harus beli televisi misalnya? Tentu ini ada azas manfaat yang dibutuhkan oleh keluarga. Tapi kalau sekarang nggak mesti ada televisi, misalnya cukup dengan gadget semuanya sudah terlihat. Tapi saya kira perhitungan-perhitungan bagi emak-emak dengan kondisi keuangan yang sedemikian rupa harus tercukupi. Nah, materialistisnya itu di mana? Kalau misalnya sesuatu yang dibeli tidak sesuai dengan kemampuan kita, nah itu yang nggak boleh sebetulnya. Hari ini beli gadget yang mahal, besok beli tas yang mahal, kira-kira manfaatnya untuk apa? Tas kalau menurut saya pribadi sih ya kebutuhan untuk mencukupi apa yang kita bawa boleh-boleh saja. Beli yang punya sih boleh, mungkin cukup satu ya sebagai upaya menghargai diri kita sendiri sudah bekerja juga gitu ya. Nah, yang penting kan tujuan kita di dalam keluarga dengan kondisi seperti itu tercukupi. Iya. Saya kira begitu sih. Wah, ini resepnya buat perempuan. Gitu. Ada hitungan nanti harga bayam sekian, nggak dibeli tapi beli tas merek apa dibeli. Iya. Mikirnya kan jauh jadi kan. Wah. Ya Bu, mungkin ada satu lagi nih. Saya tuh melihat nama Ibu tuh dokter Rini Pratiwi MKes. Wah, ini berarti sekolahnya udah pakem betul ya. Gimana gitu ya? Nih Bu ceritanya nih Bu? Mungkin buat inspirasi buat teman-teman ya. Ya kalau sekolah, saya kira perempuan Indonesia itu wajib untuk sekolah. Nggak mesti kalau saya bilang nggak boleh sekolah tinggi salah juga ya. Karena ibu itu adalah madrasah bagi anak-anaknya. Anak-anak yang pintar tentu ibunya yang pintar, karena interaksi anak-anak itu lebih banyak pada ibu daripada kepada bapaknya. Bukan nggak ada ya, tapi lebih banyak interaksinya kepada bapaknya. Nah tentu pendidikan buat perempuan itu adalah nomor satu menurut saya. Apakah harus semuanya formal seperti yang tadi Mbak sebutkan, ataukah boleh informal? Nah, saya kira informal juga banyak. Sekarang emak-emak itu tidak mesti harus sampai S3, bisa juga mungkin sampai SMA atau S1 dan seterusnya, atau hanya sekedar kursus, tapi mereka mampu menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Nah, pendidikan ini wajib
untuk perempuan menurut saya, terutama pada anak-anak kita yang masih di tahap pembelajaran. Di luar sana ada loh Mbak yang masih usianya 14 tahun ya, terus menikah dan mengurus anak gitu kan. Nah, menurut saya sayang sekali, kenapa tidak diselesaikan pendidikan formalnya begitu. Kemudian nanti apakah mau lanjut pendidikan formal ataukah hanya nanti informal, itu terserah mereka. Karena begini, perempuan juga harus mampu mandiri. Mandiri dalam artian kalau boleh saya sampaikan, kemandirian dalam finansial juga perlu bagi perempuan meskipun nanti ada suaminya. Karena kita juga bisa membantu untuk suami, membantu kebutuhan rumah tangga begitu kan. Karena pada kejadian-kejadian yang misalnya yang tidak kita inginkan, suaminya tidak mampu memberikan nafkah kembali, tapi perempuannya sudah bisa struggle untuk mempersiapkan itu, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan anaknya sekolah, gitu ya. Jadi kalau sudah umur 14 tahun menikah dan punya anak, kan mereka waktu kecil punya cita-cita. Ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi misalnya chef, ada yang mau jadi apa. Sayang sekali terhenti karena itu. Dan waktu mereka tuh masih bermain sebetulnya. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kalau anak-anak kita mungkin kalau mak-maknya seperti yang sudah paham bahwa pendidikan adalah nomor satu, itu kita appreciate. Tapi yang sayang sekali masih ada di luar sana yang belum sampai ke sana. Katanya nggak punya biaya mau sekolah, nggak semuanya harus mahal. Sekarang kan belajar juga ada yang learning, ada pakai, betul. Kemudian beasiswa banyak di mana-mana. Tinggal lagi bagaimana kita harus menyikapi itu. Dan inilah pentingnya pendidikan bagi perempuan. Pokoknya harus pinter deh perempuan ya. Harus dan mampu. Orang tua juga harus memperhatikan itu ya Bu ya. Tuh. Jadi bukan hanya sandang dan pangan tadi, tapi juga pendidikan adalah hak anak ya. Jadi itu penting sekali ya gitu. Makasih Ibu. Siap, sama-sama. Atas sharingnya dari pengalaman bekerja sampai ke pelosok sampai sharing tentang pendidikan perempuan. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat khususnya buat perempuan di luar sana dan semoga bincang-bincang kita ini menjadi inspirasi mereka. Amin amin. Ya, gitu aja Bu. Terima kasih banyak. Sama. Udah 30 menit lebih. Demikian para netizen dimanapun berada, bincang-bincang kami di Women's Corners bersama Dr. Hajah Rini Pratiwi MKes, Kepala Dinas Kabupaten Banyuasin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.